Halo, perkenalkan nama saya Delvina Lea Ansane SPD. Saya adalah calon guru penggerak Kota Jayapura angkatan pertama. Asal sekolah dari SMA Gabungan Jayapura. Kali ini saya akan membahas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam materi koneksi antar materi. Bagian pertama yang akan dibahas yaitu bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, peradaban kehidupan manusia saat ini telah mengalami lonjakan yang signifikan dengan adanya kecanggihan teknologi internet. Internet yang merupakan wujud baru peradaban manusia yang modern atau yang dikenal di era revolusi industri 4.0. Semua kebutuhan manusia dapat dikomunikasikan melalui media online yang dapat dikelola oleh semua lapisan masyarakat dunia. Kecanggihan teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti media informasi dan berita, pendidikan, bisnis, hiburan, dan lainnya. Nilai sosial manusia semakin berkurang dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut. Hubungan komunikasi yang tadinya dapat membangun keakraban saat ini sudah mengalami pergeseran nilai dengan pertemuan online yang dilakukan. Secara sosial, hal ini berdampak menurunnya nilai-nilai keagraban di dalam sebuah gaya hidup manusia. Sektor pendidikan saat ini pula mengalami pergeseran model yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam mengisi tantangan era 4.0, maka media pembelajaran juga dikemas sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kini. Tujuan utama memodifikasi pendidikan adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang modern di saat ini dan yang akan datang. Bangsa Indonesia berada dalam perubahan dunia yang bergeser begitu cepat pula. Harus tetap berjuang mewujudkan cita-cita luhur bangsa melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dengan sigap dan tanggap mengupayakan pembangunan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Tantangan zaman kini adalah kecanggihan teknologi dalam menggantikan posisi kerja manusia. Untuk itu, perlu membangun sumber daya manusia yang unggul yang tidak tergantikan oleh mesin atau alat apapun. Tenaga pendidik yang adalah guru sebagai motor penggerak utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan zaman dan menjadi penunjuk arah dalam membentuk karakter bangsa. Guru harus terus merefleksikan proses pembelajaran yang tepat dan mendesain model yang tepat guna menunjang profesinya. Melalui filosofi Ki Hajar Dewantara tentang Pratap Triloka dan Tripusat yaitu Ingarsa Suntulada, artinya di depan memberi teladan, Ingmadya Mangun Karsa, di tengah membangun karsa semangat dan kemauan, Tuturi Handayani, dari belakang mendukung. Tentunya dalam mewujudkan pendidikan Indonesia disepadankan dengan filosofi tersebut. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara adalah diharapkan akan membangun generasi berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman ke depannya. Dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan konsep filosofi ini memiliki makna bahwa pendidik atau guru harus memberikan teladan yang baik kepada siswa, rekan guru maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehingga dapat menjadi panutan bagi sekitarnya dan dapat diikuti hal positif yang berdampak bagi orang lain. Dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan akan mampu menginspirasi lingkungan di sekolah. Ingmadya Mangun Karsa atau yang di tengah memberikan semangat dengan terus memotivasi peserta didik, membangun pemikiran yang positif sehingga pola berpikir lingkungan terbangun ke arah yang sehat. Tuturi Handayani atau di belakang mendukung artinya sebagai pendidik, sudah sepatutnya kita menjadi tokoh utama dalam memberi dukungan moral kepada peserta didik untuk terus belajar mengasah kemampuan secara optimal. Kekayaan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar merupakan hasanah ilmu pengetahuan yang harus dilestarikan dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Penerapan nilai akan sangat berpengaruh terhadap hasil dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai diri yang terkandung di dalam diri seorang pendidik hendaknya positif, artinya memiliki kematangan emosional dan perilaku yang sangat baik karena akan sangat berdampak terhadap keputusan yang diambil dan keberlanjutan ekosistem pendidikan yang unggul. Pandangan filosofi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara
di mana guru sebagai penuntun dan penuntun harus dijunjung tinggi di dalam diri insan pendidikan, karena inilah tolak ukur masyarakat terbentuk di masa yang akan datang. Dengan penerapan nilai yang baik sesuai dengan dilema atau situasional yang dihadapi guru, maka perlu adanya wawasan yang sempurna dalam melihat persoalan baik dari sisi individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Melalui standar instrumen 4 paradigma tersebut, maka akan sangat membantu seorang guru dalam mengambil keputusan. Konsep pengambilan keputusan yang dilalui dengan 9 langkah pengambilan keputusan adalah sebagai pemandu untuk mendidik ketika berada dalam situasi dilema etika yang terkadang membingungkan dikarenakan adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Hal ini harus disadari penuh oleh pendidik sehingga lebih jernih dalam mengambil keputusan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang dilalui melalui uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dengan adanya panduan penuntun 9 langkah pengambilan keputusan, maka akan membantu seorang pendidik lebih objektif dalam mengambil keputusan. Proses coaching yang merupakan panduan seorang coach dalam menuntun coaching dalam mengambil keputusan merupakan langkah komunikasi yang efektif guna proses pembimbingan memandu siswa maupun rekan guru melihat permasalahan dari berbagai sisi dan menuntun mereka dalam pengambilan keputusan yang tepat. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat yaitu ketika menghadapi masalah sosial saat membangun komunikasi dengan sesama kita namun belum memiliki konsep dan pandangan yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial emosional lawan bicara, sifat egois seseorang maupun kepentingan tertentu yang ingin dicapai dari diskusi pengambilan keputusan. Penyamaan persepsi dan pandangan orang lain ini yang terkadang perlu dibenahi sehingga saat diskusi dalam pengambilan keputusan dapat tercapai dengan optimal. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dalam memerdekakan murid. Perlu adanya dasar konsep yang jelas dengan tujuan yang terarah yaitu pembelajaran yang memerdekakan murid. Hal ini dapat dikemas dengan berbagai program yang dapat memicu pembelajaran tepat sasaran dan perlu disadari oleh semua elemen tenaga pendidik yang ada di sekolah sehingga menjadi program yang dapat dikembangkan di sekolah masing-masing. Seorang pemimpin pembelajaran tetap harus berpedoman pada filosofi pendidikan Pratap Triloka yaitu ingarsa sung tulada atau di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa di tengah membangun, tutwuri handayani dari belakang mendukung. Memahami benar dilema etika dan bujukan moral yang dihadapi dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang tepat menjadi acuan yang baik untuk seorang pendidik dalam bekerja dan mengambil keputusan serta yang utama yaitu memiliki nilai diri dan kematangan emosional yang baik dan sehat maka akan sangat bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Dengan adanya model dasar seorang pendidik berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, maka akan sangat mempengaruhi karakter dan pola berpikir siswa, sehingga menjadi pondasi yang baik dalam membangun sumber daya manusia Indonesia di masa kini dan masa depan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari modul yang telah dipelajari ini, sebagai pendidik kita harus tetap menjaga identitas diri kita, bangsa, tanpa terpengaruh dengan budaya asing dan menerapkan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan yang matang untuk memajukan manusia Indonesia yang berdaya saing global. Demikian koneksi antar materi kiranya dapat menjadi bahan referensi dan refleksi untuk Bapak Ibu guru kita sekalian guna memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Salam.